Kunci 3, tuple structure. Be careful of appositive. Hati-hati terhadap appositif. Kunci 3 tentang hati-hati terhadap appositif ini, peserta tes TOEFL dapat terjebak oleh pertanyaan kalimat appositif dalam soal structure dan written expression. Pasalnya, kita bisa saja keliru menentukan subjek dalam kalimat appositif. Appositif merupakan sebuah frasa atau klausa yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang sebuah kata benda yang ada dalam kalimat. Appositif biasanya diletakkan setelah kata benda dijelaskan dan dipisahkan oleh tanda koma biasanya ya. Bisa juga sebenarnya appositif berada di depan, layaknya si adverbial clause ya, seperti klausa. Tujuan dari penggunaan appositif adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mendefinisikan kata benda untuk kata benda ya tersebut dengan lebih spesifik dan biasanya memiliki keterikatan sebagai status yang sama. Contoh, Sally, koma nih, ada koma, 2 koma, the best student in the class got an A on the exam. Sally, siswa terbaik di kelas, mendapat nilai A pada ujian. Nah, dari kalimat ini, meskipun the best student in the class kita hilangkan, kalimatnya masih utuh. Dalam bahasa Indonesianya, Sally mendapat nilai A pada ujian, masih utuh. Atau kita tambahkan biar lebih jelas, Sally itu siapa sih? Ya, siswa terbaik di kelas. Nah, jadi si the best student in the class itu hanya penjelas dari benda di depan yang namanya appositif. Dalam kalimat di atas, Sally sebagai subjeknya ya teman-teman, sedangkan the best student in the class adalah frasa dari appositif. Sebab student adalah kata benda yang dipisahkan oleh tanda koma. Kalimat di atas menunjukkan bahwa Sally dan the best student in the class adalah orang yang sama. Sally siapa sih? Yes, student tadi. Jika kita membuang kalimat appositifnya seperti yang saya bilang tadi, akan jadi Sally got an A on the exam. Sally mendapat nilai A dalam ujian. Kalimatnya masih utuh. Contoh dalam soalnya. Blah blah George is attending the lecture. Nah, karena yang dikosongin yang di depan dan ada appositif, setelahnya langsung verb, berarti kita nyari kata benda. Alpha right now pasti salah karena dia adverb. Bravo happily pasti salah karena dia adverb juga. Because of the time juga salah karena dia adverb juga. Nah, jawabannya maka yang D, my friend. Penjelasan lengkapnya dalam contoh di atas, Anda harus mengenali dari koma bahwa George bukan subjek kalimatnya. Jadi yang ada di dalam koma itu bukan subjek dari kata kerja is attending. George adalah appositif karena kalimat ini masih perlu subjek. Maka jawabannya yang tepat adalah delta, my friend. Sedangkan jawaban A, B, dan C tidak benar karena ketiganya tidak dapat menjadi subjek. Seperti yang saya bilang tadi, mereka adalah adverb right now, adverb of time, happily, adverb of manner, because of the time itu alasan ya. Contoh yang kedua, nah, disclaimer, notnya appositif juga tidak selalu datang setelah subjek. Sebuah appositif juga bisa datang pada awal kalimat. Perhatikan contoh berikut. Bla bla bla, koma. Sarah rarely misses her basketball shot. Sudah lengkap, ada subjek Sarah dan verb misses.
Nah, maka kita hanya butuh penjelas saja. Awa an excellent basketball player? Jawaban yang tepat. Kenapa? Karena kalau Bravo an excellent basketball player is, ada verbnya. Sarah is an excellent basketball player, juga sudah lengkap. Nanti malah salah karena tidak ada kata sambung yang menghubungkan dua kalimat di atas. Delta, her excellent basketball play, itu juga sama, sudah terdiri dari subjek verb. Nah, dalam contoh ini menunjukkan bahwa Sarah adalah subjek dan Mrs. adalah kata kerja karena tidak dipisahkan oleh koma. Ya, tadi yang saya bilang, untuk menentukan jawabannya Anda harus mencari dan menempatkan apositif untuk Sarah. Jadi cari penjelas bentuk subjeknya, tapi tidak memisahkan ya. Letaknya malah di depan subjek. Maka jawaban an excellent basketball player sebagai jawaban yang tepat, yaitu jawaban alfa. Sedangkan BC tidak benar karena keduanya berisi kata kerja to be is tadi ya. Sedangkan padahal apositif tidak membutuhkan kata kerja. Sementara D berisi kata benda play yang mungkin bisa menjadi apositif, tapi play menunjukkan status dari Sarah. Jadi jawaban itu tidak benar. Nah, itu ya, bisa tadi saya bilang kalau untuk delta bisa juga subjek verb. Tapi di sini kurang tepat. Kenapa? Karena basketball tidak bisa bermain. Makanya play-nya itu kita maknain permainan juga bisa ya. Tapi kan bukan merujuk ke Sarahnya, jadi kurang tepat. Rumus kunci 3. Perhatikan bagian berikut sebagai rumus pembentukan apositif. Pola apositif biasanya bisa berbentuk kalimat, biasanya conjunction subject verb, atau langsung conjunction verb juga bisa. Biasanya verbnya verb 3 verb ing ya setelah conjunctionnya. Prepositional phrase juga bisa, non phrase juga bisa, atau langsung kata kerja. Verb 3 verb ing to infinitive. Nah, itu pola apositif ya. Contoh. The city of Paris, known for its romantic atmosphere, attracts millions of tourists each year. Kota Paris yang terkenal dengan atmosfer romantisnya menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Yang terkenal dengan atmosfer romantis itu apa? Ya kota Paris. Nah, maka kalimat known for its romantic atmosphere itu menjelaskan the city of Paris. Kata bendanya yaitu kota. Apositifnya tadi yang saya bilang known for its romantic atmosphere, dan penjelasannya apositif known for its romantic atmosphere memberikan informasi tentang kota Paris. Contoh yang kedua, my favorite book, To Kill Mockingbirds, is a classic novel. Biasanya kalau ada tanda petik seperti ini berarti judulnya bisa jadi. Buku favorit saya, To Kill a Mockingbird, adalah sebuah novel klasik. Nah, jadi di situ judul, kota, kata benda, book, apositifnya To Kill Mockingbird, judul bukunya. Penjelasannya apositif. To Kill a Mockingbird memberikan informasi tentang judul buku favorit saya. Rumus kunci yang ketiga, perhatikan bagian apositifnya juga. Ya, yang tadi apositif dapat terdiri dari kata benda noun yang datang sebelum atau sesudah kata benda lainnya. Biasanya diakhiri dengan tanda koma. Jika terdapat apositif itu bukanlah subjeknya. Perhatikan skema ini. Tom, a really good mechanic. It's fixing the car. A really good mechanic. Tom is fixing the car. Nah, yang mekanik
bagus itu yang mana? Ya kamu. Nah, penjelasannya ya bisa di depan bendanya maupun di belakang bendanya. Latihan kunci 3 structure. Number 1. During the Middle Age, blah blah, large sets of bells with as many as 70 bells first became popular. A. With carillon, B. Carillons are, C. Carillons have, D. Carillons. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini berisi verb became dan membutuhkan subjek. Sedangkan tanda koma yang menampilkan set adalah apositif, bukan subjek. Poin D adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek carillons. Sementara poin E berisi frasa preposisi, poin B dan C berisi verb tambahan are dan have, sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Jadi, jika kita perhatikan dalam soalnya, ada dua apositif, yaitu during the Middle Age. Yang pertama, setelah itu ada large sets of bells with as many as 70 bells. Itu apositif yang kedua. Nah, namanya kalimat ada subjek, ada verb. Ternyata di soalnya sudah ada verb became, berarti kurang subjeknya. Maka kita jawab C delta yang paling benar, carillons, yang berupa subjek dari verb became tadi. Number 2, blah blah blah, an author probably most famous for his tales of terror, also dabbled in some science fiction. A. To Edgar Allan Poe, B. Edgar Allan Poe, C. Edgar Allan Poe, D. For Edgar Allan Poe to be. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini berisi verb dabble dan membutuhkan subjek. Sedangkan koma yang menampilkan author adalah apositif, bukan subjek. Poin B adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek Edgar Allan Poe. Sementara poin A dan D berisi frasa preposisi diawali to dan for. Sedangkan poin C berisi verb tambahan sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Jika kita lihat di sini subjeknya di depan sebelum koma, sedangkan yang an author itu adalah apositifnya, lalu muncul verb di belakang yaitu that. Maka jawaban yang benar kita cari subjek yaitu C. Bravo, Edgar Allan Poe. Number 3. Red Ribbon Week, a national campaign to keep young people from using drugs, blah blah blah. A. Annual in October, B. Annually in October each year, C. Takes place annually in October, D. Taking place annually in October. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini mengandung subjek Red Ribbon Week dan membutuhkan
verb asli. Maka poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi verb asli yaitu takes. Sedangkan poin A dan B tidak memiliki verb, dan poin C berisi present participle atau verb ing yang berdiri sendiri, atau bisa kita sebut verb palsu, sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Jadi perhatikan juga ketika kita disuruh mencari verbnya, kita butuh verb asli atau verb palsu. Nah, itu ada di pembahasan kunci yang pertama. Number 4, the blah blah blah, the first daily newspaper in the United States first appeared in 1783. A. Two-page Pennsylvania Evening Post. B. Pennsylvania Evening Post in 2 pages long. C. Pennsylvania Evening Post was. D. 2-page Pennsylvania Evening Post. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini mengandung verb appear dan membutuhkan subjek. Sedangkan koma yang menampilkan newspaper adalah apositif, bukan subjeknya. Poin E adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek Pennsylvania Evening Post atau non phrase di sini ya. Sementara poin B and C berisi verb tambahan. Kita tidak butuh verb lagi karena sudah ada verb. Dan poin D berisi possessive adjektif sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Apakah possessive adjektif boleh? Sebenarnya boleh saja. Hanya saja di sana jatuhnya harusnya ada benda lagi. Atau possessive adjektifnya taruh depan, itu malah diperbolehkan. Kalau kayak gini menggantung. Jadi kurang tepat. Nah, ini bagian dari subjek yang ditanyakan. Verbnya sudah ada, maka kita cari subjeknya saja yang tepat. Jika kita menambahkan verb, harusnya ada conjunction. Karena tidak ada conjunction, berarti yang ada verbnya pasti salah. Number 5, blah blah blah, J.J. Owens won 4 gold medals at the 1936 Olympic in Berlin. A. Excellent speed and running ability. B. The outstanding track athlete runs. C. An outstanding track athlete. D. He had excellent speed and running ability. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini mengandung subjek J.J. Owens dan verb won. Tanda koma di depan berupa apositif. Jadi kita mencari apositif. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi apositif track athlete. Ya, track athlete. Atau dia adalah non phrase. Sedangkan poin A berisi apositif tapi tidak logis dengan jawabannya ya. Sedangkan B dan D berisi subjek tambahan dan verbnya, maka harusnya ada conjunction. Jadi kurang tepat sehingga ketiganya bukanlah jawaban yang benar. Di sini kita malah cari apositifnya. Perlu ditandai apositif itu apa saja isinya. Minimal kalau ada verbnya berarti ya verb ing atau verb 3 atau to infinitive. Kalau ketambahan conjunction ya conjunction verb atau conjunction subject verb. Kalau ada subjeknya maka harus ada conjunctionnya. Atau langsung noun phrase atau prepositional phrase. Nah, yang di sini jawaban C adalah noun phrase.
Number 6, blah blah Steve called me twice but I was not in. A. Because he. D. B. Later. C. This morning. D. My brother. 20 detik untuk menjawab. Steve bukanlah subjek karena diapit oleh koma, tapi dia adalah positif. Maka kalimat pada soal ini masih membutuhkan subjek karena sudah muncul verb call. Kita butuh subjeknya. Subjek yang mungkin dijelaskan oleh Steve adalah my brother. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Mengapa alfa salah? Karena di sana ada conjunction tapi verbnya sudah ada 2 dan sudah ada 1 conjunction but. Maka ketika kita tambahkan conjunction lagi ya butuh verb lagi. Later, this morning adalah adverb. Kurang tepat kalau kita munculkan di soal ini, di jawaban untuk jawaban soal ini. Mengapa? Karena kita butuh subjek. Adverb tidak bisa menjadi subjek kecuali untuk yang mirip dengan noun ya, seperti this morning sebenarnya bisa, tapi kan this morning ini tidak bisa melakukan aktivitas memanggil, jadi kurang tepat. Maka kita jawab si delta yang lebih tepat. Number 7, the answer blah 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 bit my brother's arm last night. A big spider with hairy legs. It is a big spider with hairy legs. C. A big spider with hairy legs. D. Which is a big hairy legged spider? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini adalah bentuk apositif karena subjeknya adalah the insect dan yang dibutuhkan adalah penjelas subjeknya saja atau apositifnya. Maka penjelas yang tepat adalah which is a big hairy legged spider. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Mengapa kita tidak memilih alpha? Alpha, a big spider with hairy leg. Sebenarnya bisa, hanya saja di sini kurang tepat ya. Kita butuh si apositif yang berupa conjunction verb. Nah, jawaban yang paling salah pasti yang alpha dan Charlie. Alpha nambah subjek verb tanpa conjunction, Charlie kita menambah conjunction tapi tidak ada verb, jadi kurang tepat. Yang merujuk di soal ini hanya alpha dan delta. Alpha masih ambigu jawabannya, makanya jawaban yang tepat adalah delta. Number 8, Mary Garden, blah blah, the early 19th, was considered one of the best singing actresses of her time. A superhero was popular. B, in a popular superhero. C, was a popular superhero. D, a popular superhero in. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini adalah bentuk apositif. My garden and dan
frasa apositif a popular sparrow memiliki makna yang sama. Maka jawaban D adalah yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita menambahkan alpha, nambah verb tanpa conjunction, salahnya di sana. Kita pilih B sebenarnya bisa jadi benar, sedangkan C salah nambah verb lagi, sedangkan D bisa jadi benar. Nah, mengapa kok B dan D? Nah, di sini ini my garden itu di a popular soprano atau yang di ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari makna seperti itu, atau teman-teman lihat ke belakangnya, a popular soprano itu adalah benda. The early 90s anggap saja juga benda karena diawali the, karena tidak ada yang memisahkan baik conjunction atau preposition, pasti salah ya. Nah, jawaban B salahnya di sana, maka kita jawab D itu untuk jawaban yang paling tepat. Thanks for watching.